Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tema Gerakan Maritim Indonesia atau GEMARI menuju Indonesia Poros Maritim Dunia. Yang terhormat, Bapak Dr. Hapidin MPD dan Ibu Rahmanovianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Gerakan Maritim Indonesia atau GEMARI menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan sebuah inisiatif strategis yang diusung oleh pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan potensi maritim negara Indonesia secara optimal. Yang pertama, ada potensi maritim Indonesia. Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar dan beragam, mencangkup aspek geografis dan strategis, sumber daya alam laut, serta ekonomi maritim. Yang pertama ada potensi geografis dan strategis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, serta dua benua, yaitu Asia dan Australia, yang menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan internasional yang sangat strategis untuk perdagangan global. Kemudian Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian yang ketiga ada biodiversitas, yaitu Indonesia memiliki salah satu keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, termasuk terumbu karang, mangrove, dan berbagai spesies ikan dan biota laut. Yang kedua, ada potensi sumber daya laut. Yang pertama ada perikanan. Indonesia memiliki berbagai macam spesies ikan tangkap dan budidaya, kemudian ada energi dan mineral, kemudian yang selanjutnya ada pariwisata bahari. Keindahan alam bawah laut Indonesia seperti Raja Ampat, Bunaken, Wakatobi, dan Labuan Bajo menjadikan pariwisata bahari sebagai salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan dan bisa menarik wisatawan lokal maupun internasional. Selanjutnya ada potensi ekonomi maritim. Yang pertama ada perikanan dan aquaculture. Kemudian selanjutnya ada transportasi dan logistik maritim, di mana dengan posisi strategisnya Indonesia memiliki peluang besar menjadi penghubung transportasi dan logistik maritim di kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada industri galangan kapal, pariwisata bahari, dan ekonomi kreatif maritim. Artinya, pengembangan industri kreatif yang berkaitan dengan kelautan seperti produk kerajinan tangan dari bahan laut, kuliner laut, dan seni budaya maritim dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Kemudian ada peran generasi muda dalam Gerakan Maritim Indonesia. Nah, generasi muda itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan mengimplementasikan gerakan maritim di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran maritim, bisa melalui pendidikan maritim dan kampanye kesadaran. Contohnya itu dari pendidikan maritim, generasi muda ini bisa memperdalam pengetahuan mereka tentang kelautan melalui pendidikan formal maupun non-formal, juga bisa mengambil jurusan terkait kelautan seperti teknik kelautan, perkapalan, perikanan, atau oseanografi. Selanjutnya ada konservasi dan pelestarian. Di sini kegiatannya yaitu ada kegiatan konservasi dan sustainable practice. Di sini kalau kegiatan konservasinya itu generasi muda bisa berperan aktif dalam kegiatan konservasi seperti pembersihan pantai, penanaman pohon mangrove, dan rehabilitasi terumbu karang. Selanjutnya ada tantangan serta peluang. Di sini ada tantangan, yang pertama itu ada infrastruktur, yaitu Indonesia memiliki keterbatasan infrastruktur maritim yang kurang memadai di beberapa daerah. Kemudian tantangan selanjutnya itu mengenai keamanan. Di Indonesia ini ancaman seperti pembajakan, illegal fishing, dan penyelundupan
itu masih banyak terjadi di Indonesia. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu ada lingkungan. Artinya degradasi lingkungan laut akibat pencemaran dan overfishing itu masih terjadi di Indonesia. Kemudian ada peluangnya, tadi sudah dijelaskan. eh, Peluang yang ada di Indonesia itu ada posisi geostrategis, yang tadi Indonesia ada di antara dua samudra dan dua benua. Kemudian ada potensi ekonomi. Nah, potensi ekonomi di Indonesia ini terkait kelautan itu sangat besar. Dari sektor perikanan, bisa sektor pariwisata bahari, dan sumber daya alam bawah laut. Kemudian selanjutnya ada pasar global. Artinya akses ke pasar global melalui jalur perdagangan maritim internasional bisa dilakukan di Laut Indonesia. Selanjutnya ada pilar-pilar kebijakan dan strategi pemerintah. Di sini ada 3. Yang pertama itu eh, pembangunan infrastruktur maritim. Bisa menggunakan modernisasi pelabuhan serta tol laut. Tol laut ini difungsikan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Nusantara untuk mengurangi biaya logistik dan memastikan distribusi barang yang lebih merata. Kemudian penguatan sektor ekonomi maritim dengan industri perikanan dan pariwisata bahari. Pariwisata bahari ini bisa dilakukan dengan promosi destinasi wisata bahari yang dibilang unggul seperti Raja Ampat, Wakatobi, dan Labuan Bajo. Kemudian keamanan dan pertahanan maritim. Peran pemerintah itu bisa melakukan penguatan armada. Artinya modernisasi dan peningkatan kapasitas TNI Angkatan Laut itu bisa dilakukan, serta penjaga pantai juga bisa ditingkatkan atau ditambah personilnya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan di Indonesia. Selanjutnya ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini fungsinya untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara tetangga dalam rangka menjaga keamanan maritim dan mengatasi ancaman seperti pembajakan dan penyelundupan. Kemudian ada peningkatan pendidikan dan kesadaran maritim. Selanjutnya ada penguatan regulasi dan kebijakan maritim. Contohnya penyederhanaan regulasi. Jadi pemerintah bisa menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan investasi dan operasional di sektor maritim untuk menarik lebih banyak investor domestik dan asing. Kemudian yang terakhir ada kebijakan fiskal dan non-fiskal. Artinya pemberian intensif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance bagi investor di sektor maritim itu bisa dilakukan. Dan kebijakan non-fiskal seperti contohnya kemudahan perizinan dan dukungan logistik bisa pemerintah tingkatkan. Baik, sekian untuk kesimpulan dari poster ini, yaitu melalui pendidikan, inovasi, kebijakan dan yang tepat dan partisipasi aktif generasi muda, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi maritimnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Sekian pembahasannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.